beliau untuk memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada kalian semuanya, supaya kalian nanti semua lebih siap ketika Anda melaksanakan praktek kerja lapangan. Jadi meminta tolong kalian semuanya untuk menyimak dengan sebaik-baiknya apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Dan jika nanti di antara kalian ada yang ingin ditanyakan, khususnya buat kalian yang mungkin nanti akan PKL di museum, silakan ditanyakan jika ada informasi-informasi yang mungkin kalian belum tahu yang berkaitan dengan bagaimana sih kalau PKL di museum itu ada seperti apa. Ya, jadi silakan bertanya. Untuk hari ini ada Kalian ya. Oke, mungkin itu saja dan Ibu. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Tolong absen diisi semuanya ya, jangan sampai diisi. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Untuk berikutnya kami serahkan waktu kepada Kalian. Kemudian pemahaman museum. Museum merupakan salah satu destinasi wisata yang memberikan ilmu dan pengetahuan. Artinya museum di samping sekaligus menjadi sarana atau media pendidikan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bukti nyata bahwa museum itu sebagai media pendidikan, kami di museum itu menerima magang dari seluruh mahasiswa Indonesia, dan juga kalau PKL itu masih tahap SLTA atau SMK. Tentunya yang magang atau PKL di museum itu yang ada hubungan dengan pariwisata. Ya kalau misalkan dia jurusannya teknik, ya nggak nyambung dong kalau PKL di museum, karena museum adalah destinasi wisata, bener kan? Kamu namanya siapa sih? Hei, namanya siapa sayang? Itu makan itu permen itu. Sayang, aku mau nih. Aku yang baru mau. Iya, makasih sayang. Uji pemandu bahasa Indonesia ya untuk pelayanan turis lokal, uji pemandu bahasa Inggris untuk pelayanan turis asing. Lanjut Kak. Dan kemampuan seorang siswa-siswi untuk siap bekerja atau usaha sesuai dengan bakatnya, jurusannya, keahliannya, skill dan juga pengalaman. Jadi kalau kita SMK sama SMA itu kan beda ya. Kalau SMA itu dia lebih ke umum gitu. Tapi kalau SMK itu udah dia didesain untuk agar lulusannya itu siap untuk bekerja atau berwirausaha. Seperti contohnya kalian di sini di UMP bisa misalnya dengan wisata, agent atau Aku udah kirim di UPRE. juga bisa jadi tour guide, mau itu kerja di museum atau bahkan bisa jadi tour guide freelance gitu. Jadi karena kalian bakatnya itu udah dapet di sekolah, saat sekolah, dan ketika nanti kalian PKL juga nanti akan diajarkan gimana sih cara mandi yang baik dan benar gitu. Jadi supaya ketika kita ketemu sama mungkin nih saat ini kalian masih malu-malu untuk ngobrol sama orang gitu, tapi nanti ketika udah PKL kalian harus dihadapkan dan diajarkan gimana travel atau dan travel agent. Jadi kalau travel itu yang membuat paket usahanya, sedangkan travel agent itu yang mempromosikannya gitu. Jadi apa ya, kayak kalian nih sekolah nih di SMK 60. Ini apa namanya orang-orang di museum aja. Jadi dari mana aja bisa kalian ambil. Yang penting itu positif seperti itu. Nah kita ini yang sekarang itu peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kepemanduan. Nah ketiga ini itu pemahaman kepemanduan adalah pekerjaan yang bersifat 5M: menginformasikan, menunjukkan, mengedukasikan, memimpin, menghibur. Jadi apa namanya, kalian tuh punya pembawaan masing-masing ya, ada yang lucu ya kan, ada yang apa ya, serius ya kan. Nah kita di apa namanya, kemarin dituntut kita harus fleksibel dan kita harus bisa memahami karakter tamu kita ya. Jadi nggak harus serius terus, nggak harus melulu koleksi terus ya kan. Jadi pengunjung itu bawaannya nggak beda-beda, ada yang apa namanya
saya juga ada yang slegor dengan. Izin bertanya, untuk di museum itu perharinya setiap kita guide dibatasin nggak untuk berapa orang? Misalkan ke apa? Targetnya berapa orang untuk nge-guide setiap harinya? Makasih. Jadi Riza, biasa dipanggil Elam. Saya mau nanya kalau misalnya di museum itu dapat benefit apa? Jadi kan kalau bicara benefit, saya PKL kan tidak ada benefitnya ya. Yang enggak kalian keuntungannya itu pertama bisa mengembangkan diri, ya kan? Yang nanti jadi di museum itu bukan endingnya bukan kalian bisa mandu apa enggak ya kan? Tapi endingnya kalian dapat sesuatu yang nanti bisa kalian bawa nanti untuk apa ke dunia kerja ya. Karena public speaking itu nggak harus jadi pemandu, apa aja MC tadi bisa kan MC ya, jadi MC apa lagi moderator MC. Perkenalkan, saya adalah Kusni dari kelas pada sampai. Saya ingin bertanya, apakah pada masa pandemi COVID, Museum Jakarta pernah mengalami hampir kebangkrutan karena sepi pengunjung? Terima kasih. Baik, terima kasih Mela atas pertanyaannya. Jadi Mela kan ya. Jadi kalau Museum Sejarah Jakarta itu kan miliknya Dinas Kebudayaan gitu. Jadi dikelola oleh yang dimana museumnya itu kita punyanya Pemprov gitu. Jadi kalau ditanya apakah mengalami kebangkrutan, kebetulan kita bukan museum swasta ya, yang dimana anggarannya itu bukan dari pribadi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kebangkrutan gitu, tapi pendapatan untuk negara jelas berkurang. Kunjungan itu dari sekolah aja rombongan itu kalau di total bisa 1.500 ada, kan ada yang 5 bis, 10 bis macam-macam ya. Nah kita sendiri dari museum kalau nggak ada anak PKL yang bantu, anak magang juga keteteran, kurang pemandunya ya, kurang belum yang minta AC-nya dan sebagainya, jadi kurang. Jadi apa namanya kalau lagi rame itu nggak terbatas sebenarnya. Makanya saya bilang tadi di museum itu enggak apa namanya pinter-pinter kalian ya. Misalnya